Tahu enggak sih? Tahu enggak? Kalau sepak bola Indonesia lagi ada di titik paling panasnya. Bukan soal siapa top skor atau siapa yang paling jago dribble, tapi soal dua sosok besar yang kini jadi pusat sorotan. Patrick Kluivert, legenda Eropa yang kini menukangi Garuda, dan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea yang dulu mengubah wajah sepak bola Indonesia dari nol jadi disegani Asia. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya paling menggetarkan ruang ganti Garuda? Mari kita mundur sedikit ke tahun 2019. Saat itu timnas Indonesia terpuruk, ranking FIFA terjun bebas, kepercayaan publik hilang, dan datanglah seorang pria asal Korea Selatan dengan wajah tegas dan logat khasnya, Shin Tae-yong. Dia bukan sembarang pelatih. Dia pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Ya, Jerman, tim raksasa dunia itu dibuat bertekuk lutut di bawah taktiknya. Dan kini Shin datang ke Indonesia, membawa satu pesan tegas, disiplin atau pulang. Hari-hari pertama kepelatihannya keras. Pemain dipaksa latihan gila-gilaan, lari pagi-pagi buta, dan tes fisik yang bahkan bikin pemain profesional megap-megap. Sampai tapi ya teman juga kerja keras juga karena target besar di Indonesia. Tapi hasilnya, perlahan timnas mulai berubah. Dari tim yang sering kalah jadi tim yang berani menyerang. Dari mental rapuh jadi pasukan yang pantang mundur. Dan yang paling terasa, Shin Tae-yong menanamkan karakter. Kalau kamu pakai lambang Garuda di dada, kamu main bukan buat dirimu sendiri, tapi buat bangsa. Puncaknya, timnas Indonesia U23 sukses tembus semifinal Piala Asia. Bahkan menahan tim-tim raksasa seperti Australia dan Korea. Ranking FIFA pun naik tajam, nama Shin dielo-elokan. Dia bukan hanya pelatih, tapi simbol harapan baru. Lalu, datang sosok baru dari Eropa, Patrick Kluivert, legenda hidup Belanda, pemain Barcelona, pencetak gol di final Liga Champions di usia 18 tahun. Begitu namanya diumumkan, jagat sepak bola Indonesia langsung geger. Serius nih, Kluivert yang itu? Ya, yang satu tim sama Rivaldo, Figo, dan Luis Enrique. Kluivert datang membawa aura bintang, karisma, dan gaya khas sepak bola Eropa yang elegan. Tapi banyak yang bertanya, bisakah seorang legenda lapangan hijau mengubah sistem permainan di negeri tropis ini? Kluivert datang bukan untuk meniru Shin Tae-yong, tapi menciptakan versi barunya sendiri. Lebih kreatif, lebih ofensif, lebih total football. Dia fokus pada insting menyerang. Latihan bukan cuma soal fisik, tapi juga kecerdasan taktik. Pemain muda diajak berpikir seperti maestro lapangan. Bukan hanya pelari, tapi pengatur ritme permainan. Dan inilah yang membuat banyak fans berkata, kalau Shin adalah pelatih yang membangun fondasi, maka Kluivert adalah arsitek yang mulai menggambar masa depan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang. Shin Tae-yong, keras, militeristik, dan perfeksionis. Patrick Kluivert, elegan, kreatif, dan membebaskan pemain berekspresi. Tapi lucunya keduanya punya satu kesamaan, cinta terhadap semangat Garuda. Shin menanamkan mental baja, Kluivert membangun keberanian mencetak sejarah. Dua-duanya ingin satu hal, melihat Indonesia berdiri di podium tertinggi Asia, bahkan dunia. Bayangkan, jika karakter Shin yang disiplin digabung dengan kreativitas Kluivert, tuh Indonesia bisa punya gaya bermain yang bukan cuma kuat, tapi mengguncang dunia. Jadi siapa yang terbaik? Shin Tae-yong, sang pembangun fondasi, atau Patrick Kluivert, sang arsitek masa depan? Satu hal pasti, keduanya telah menyalakan api yang sama, cinta, semangat, dan kebanggaan untuk Garuda di dada. Dan kalau api itu terus menyala, bukan mustahil suatu hari nanti, stadion dunia akan menggema dengan satu suara. Indonesia Juara.